Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahidin al-fadhil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para asatidz, para masyayikh yang alhamdulillah banyak sekali para guru yang ada di tengah kita ini. Al-Mukarram Bapak Mu'alim Haji Ali Usman, Al-Mukarram Mu'alim Bapak Haji Tabrani, pimpinan kuliah subuh Bapak Ustaz Haji Abdul Munir, pimpinan Masjid Mushola Syukuran Kebagusan, wabil khusus pimpinan daripada Majelis Mushola Baitur Rahim Bapak Ustaz Duryani, para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Haji Jumadi Hussein, alhamdulillah, Pak Haji Salahuddin, Pak Haji Mahmudi, Pak Haji Abdurrahman, Haji Muhayyad yang telah menyampaikan materi Tafsir An-Nasr akhirnya, Ustaz Ikhlas Zainati, para tokoh masyarakat hadir, karena kita juga Bapak Dr. Haji Taufik MKD, Bapak Ustaz Hasan, dan calon kita ini Bapak Ustaz Haji Rahmawan, mohon maaf kalau salah kata, Haji Hasil, Ustaz Sutarno, para guru-guru lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan. Insya Allah tidak mengurangi ta'zim kami. Kita doakan guru-guru kita ini mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara kesehatannya, Allah jaga keafiatannya, diberikan keberkahan hidupnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bisa terus membimbing kita, mengajarkan kepada kita, memberikan siraman rohani dakwah untuk kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini kajian tafsirnya surahnya yang mungkin surah-surah pendek, surah An-Nasr. Ini surah kan termasuk juz amma. Umumnya surah-surah pendek itu turunnya di kota Mekah atau sebelum hijrah. Tapi surah ini walaupun pendek, ada dalam juz amma, dia tergolong madaniyah. Ada beberapa versi tentang turunnya surat ini. Tadi dikatakan pada saat bulan Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan menurut Ibnu Umar, surah ini turun pada waktu Hajjatul Wada, pada waktu hajinya Nabi yang pertama dan terakhir di kota Mina, dan beberapa hari lagi Rasulullah SAW akan meninggalkan dunia. Jadi menurut Ibnu Umar itu turun pada waktu Nabi haji, dan itu turunnya di Mina. Mina itu kan dekat dengan kota Makkah dan masih di area kota Makkah. Hadirin sekalian, karena itu sebagian ulama mengatakan nama lain surat ini adalah At-Tawdi. Apa arti At-Tawdi? Yakni surah perpisahan.
setelah turunnya surah An-Nasr ini enggak lama turun surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Dan dalam tafsir Sofwatul Tafasir di situ dikatakan setelah turun An-Nasr dan surah Al-Maidah ini, umur Rasulullah itu sampai dengan wafat tinggal 80 hari. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang disampaikan di dalam surah ini menurut para mufassir adalah termasuk berita gaib. Makanya kata mufassir, al-ikhbaru bi fathi Makkah qabla wuqu'ihi ikhbarun bil ghaib. Kata mufassir dalam kitab ini, informasi tentang Fathu Makkah sebelum terjadinya Fathu Makkah itu sebagai berita gaib. Wa hadza min a'lamin nubuwah, dan ini termasuk tanda-tanda atau mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi disampaikan ada sahabat yang masih muda, ya, namanya Ibnu Umar atau putra daripada Sayyidina Umar sahabat. Ini lahir pada tahun 618 Hijriah. Kalau Rasulullah itu wafat 632, sedangkan dia lahir pada 618, berarti usianya sekitar 13 atau 14 tahun. Tapi Ibnu Umar ini adalah seorang yang cerdas, seorang yang didoakan oleh Rasulullah agar diberikan ilmu dan kefakihan terhadap agama. Makanya satu ketika Ibnu Umar ini tadi dikatakan dia diajak kumpul sama pembesar-pembesar perang Badar, ya, suyukhul Badar, sampai orang-orang tua ini yang ahli Badar itu agak sinis juga. Dia bilang sama Sayyidina Umar, ya Umar, kenapa sih kamu tuh ngajak anak kecil dalam dalam perkumpulan kita? Ya, dia kan temannya anak-anak kita. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Ya, dia walaupun masih muda, tapi dia adalah anak yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi dikatakan ketika Umar Ibn Khattab menanyakan komentar tentang turunnya surat An-Nasr kepada para sahabat suyukhul Badar, tadi jawabnya apa? Hadhil ayah, surah ini ta'muruna an nahmadallah. Ini sebagai isyarat agar kita ini memuji Allah. Wa nahmadahu, dan kita mengagungkan Allah. Itu para sahabat yang lain itu jawab sama. Tetapi ketika ditanyakan, apa pendapatmu wahai Ibnu Umar tentang peristiwa turunnya surat An-Nasr ini, beliau berpendapat dengan berbeda para sahabat-sahabat Umar bin Khattab. Hadhihi isabatun min ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalnya sudah dekat. Sahabat itu termenung ketika ditanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya, turunnya surat ini pertanda bahwa aku akan meninggalkan kalian.
Itu Ibnu Umar, begitu hebatnya. Karena itu beliau termasuk perawi hadis, walaupun masih muda, tapi meriwayatkan hadis kurang lebih 1.600 hadis dalam ilmu hadis. Beliau perawi hadis terbanyak kelima dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tafsir daripada surah ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-khitabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini khitab, ya, informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menurut mufasir, idza nasaraka ya Muhammad. Idza nasaraka ya Muhammadu ala ahdaika wa fataha alaika wa fataha laka Makkah ummul qura. Apabila Allah telah menolongmu ya Muhammad terhadap musuh-musuhmu dan telah memberikan kemenangan, mendapatkan kota Mekah ummul qura. Itu makna idza jaa nasrullahi wal fath. Karena itu berita gaib ini itu termasuk tanda-tanda kenabian bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya beberapa kali mendapatkan berita gaib. Belum terjadi dan itu akan terjadi. Di antaranya salah satunya ini. Dalam surat lain adalah surat Ar-Rum, ya kan? Mulibatir Rum. Romawi itu akan dikalahkan, itu informasi yang didapatkan Rasulullah dan benar beberapa saat itu. Romawi yang saat itu menjadi negara adidaya di bagian barat kota Mekah itu akhirnya ya kalah. Nah, hadis sekarang yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, an-nasa di sini maksudnya adalah al-arab. Wa ra'aital araba yadkhuluna fi dinil Islam jama'atin jama'ah. Dan engkau melihat ya Muhammad, itu orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam jama'atin berbondong-bondong. Makanya setelah Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah, maka tidak lebih kata mufasir setelah 2 tahun penaklukan kota Mekah, maka seluruh jazirah Arab tidak ada satu kabilah, tidak ada satu suku. Di situ sudah nampaklah yang namanya perkembangan umat Islam. Nah, setelah ayat ini maka Allah menyuruh kepada Nabi, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ay fasabbih rabbaka wa azimhu multabisan bihamdihi ala hadhihi ni'am. Bertasbihlah ya Muhammad kepada Tuhanmu, agungkanlah Ia diiringi dengan memuji kepadanya atas nikmat-nikmat ini. Maka hadirin sekalian, sejak turunnya surah ini Rasulullah SAW itu selalu berdoa apa? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus Allah baca. Ini sebagai isyarat hadirin sekalian bahwa salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yang paling utama adalah dengan kita banyak-banyak bertasbih. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Dusanki, beliau mengatakan as-syukur. Syukur itu adalah zuhuru athari nikmat, menampakkan asar nikmat.
Pertama apa? Ala lisan, pada lisan. Apa itu? Sana'an wa i'tiraf. Memuji, mengakui akan nikmat dari Allah. Apa bentuknya? Bukan hanya alhamdulillah. Kita kalau dapat nikmat kan rezeki, alhamdulillah. Bukan hanya itu. Tetapi kita membaca tasbih kalau habis sholat, subhanallah 3 kali, 33 hari, ya kan? Terus apa lagi? Walhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Terus kita baca sholawat, kita baca ya zikir-zikir maksurat, zikir-zikir Allah. Itu sebagai bentuk syukur kepada Allah yang pertama dalam berbentuk lisan. Jadi nggak cukup kita nyebut alhamdulillah ya, belum cukup. Ditambah dengan tasbih yang kita baca biasanya mengiringi setiap kita sholat. Yang kedua ada Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah jawadi pada anggota qalbi. Yang kedua adalah bersyukur dengan hatinya dengan cara apa? Syuhudan wa mahabbat. Dengan cara kita ini menyaksikan dan mengiringi dengan cinta kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang terakhir wa ala jawarihi inqita'an wa qiyada, yaitu bersyukur dengan anggota tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara ta'atan wa qiyada, dengan cara ketaatan dan ketekunan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan yang kita terima dari Allah 78 tahun yang lalu itu merupakan karunia yang sangat besar. Kalau orang dulu ya, mereka para pejuang menumpahkan darah mereka berjuang melawan penjajah Belanda, maka kita sebagai penerusnya dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan merawat apa yang sudah diberikan oleh para pejuang kita, pahlawan. Apa yang kita rawat? Pertama adalah persatuan. Ini persatuan. Ya, kita bersyukur walaupun kita ini berbeda agama, berbeda suku, berbeda etnis, tapi sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang kita masih berada dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah sikap moderasi beragama kita harus selalu tumbuh. Kita harus sadar, kita ini walaupun muslim mayoritas, tapi ada di tengah-tengah kita ya agama yang minoritas. Ya, kita bersyukur keadaan di negara Indonesia yang mayoritas umat Islam, tapi kita sedih. Umat Islam yang ada di negara-negara minoritas, mereka dihina, mereka diintimidasi. Di Swedia sekarang kita tahu ya, mereka berani membakar Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, berani di tengah-tengah tempat mereka gak takut natap, bahkan dibiayain, ya kan? Mereka menghina agama lain, mereka mengintimidasi agama lain. Tapi kita insya Allah, walaupun kita mayoritas, mereka berbeda etnis, berbeda agama, dalam ukhuwah wataniyah mereka adalah saudara kita dalam rangka menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Kalau umat Islamnya bisa menjaga negara kita ini, insya Allah yang maju, yang jaya, yang akan berkembang juga umat Islam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Pas jam 6 ya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada bermanfaat bagi Islam. Amin ya rabbal. Allahumma ila aqwam tariq ila tunqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.